Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, saya kembali akan menceritakan kisah Dhamma pada Atthakatha, yang mana pada kali ini saya akan menyampaikan cerita atau kisah Dhammapada Sair 25 yang menceritakan seseorang yang bernama Culapantaka. Culapantaka ini adalah orang yang sangat memiliki daya ingat yang sangat rendah sekali. Orangnya pelupa. Ya, Culapantaka ini adalah orangnya memiliki daya ingat yang sangat lemah sekali. Bahkan apa yang dia pegang ya dalam waktu sesaat ketika dia lepaskan, dia tidak ingat kembali. Dan apa yang dia ucapkan apapun diulang, begitu sebentar diulang, disuruh ulang kembali, dia tidak ingat kembali. Maka untuk itulah dimana dalam kisah atau cerita ini sekalipun Culapantaka ini adalah orang yang memiliki daya ingat yang sangat lemah, namun di sini ia mampu juga mencapai arus kesucian. Nah, ini mengajarkan kepada kita, sekalipun kita memiliki daya ingat yang lemah, memiliki mungkin pengetahuan yang kurang, tetapi ketika kita menekuni satu bidang, ya, kita menekuni satu bidang atau latihan tertentu, bisa mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, simak dan tonton video ini sampai selesai, sehingga nanti para sahabat Dhamma akan menemukan nilai moral atau makna penting apa yang terdapat di dalam kisah ini, sehingga nanti para sahabat pun bisa mempraktekkan seperti apa yang dilakukan oleh Culapantaka ini sehingga bisa mencapai keberhasilan. Baiklah para sahabat Dhamma, saya akan menceritakan kisahnya, di mana ada seorang bendahara kerajaan ya pada zaman Buddha dulu. Ada seorang bendahara kerajaan di Rajagaha. Dia mempunyai dua orang cucu laki-laki bernama Mahapantaka dan Culapantaka. Mahapantaka atau Mahapantaka ini itu adalah kakaknya Culapantaka yang tertua ya. Selalu menemani kakeknya mendengarkan khotbah Dhamma. Kemudian Mahapantaka bergabung menjadi murid Sang Buddha, menjadi biku maksudnya. Nah, Culapantaka mengikuti jejak kakaknya menjadi biku muda, ya, maksudnya menjadi biku juga. Tetapi karena kehidupan yang lampau atau pada masa keberadaan Buddha Kassapa, Culapantaka ini telah menggoda seorang biku yang sangat bodoh. Istilahnya kalau bahasa sekarang itu membuli, ya, menghina, membuli. Maka dia dilahirkan sebagai seorang dungu pada kehidupan saat ini, maksudnya pada saat kehidupan Buddha Gautama. Dia tidak mampu mengingat meskipun hanya satu sair dalam 4 bulan. Bayangkan ya, satu sair dalam 4 bulan ia tidak mampu mengingatnya. Ini karena saking lemahnya daya ingat yang dimiliki oleh Culapantaka ini. Sehingga dalam 4 bulan saja satu sair, satu bait sair, ia tidak mampu untuk mengingatnya. Jangankan untuk menghafal, untuk mengingatnya sair tersebut sangat sulit sekali bagi Culapantaka. Sedangkan kakaknya ini, Mahapantaka, sangat kecewa dengan adiknya, ya, dengan adiknya yang bernama Culapantaka ini, dan mengatakan bahwa adiknya ini tidak berguna. Mahapantaka saking kecewanya sampai-sampai mengatakan adiknya ini tidak berguna.
Nah, suatu waktu Jiwaka datang ke wihara mengundang Sang Buddha dan para biku yang ada untuk berkunjung makan siang di rumahnya. Mahapantaka yang diberi tugas untuk memberitahu para biku tentang undangan makan siang tersebut. Dan Mahapantaka ini, kakaknya Culapantaka ini mencoret nama Culapantaka dari daftar undangan makan siang. Mencoret Culapantaka dari daftar undangan makan siang. Ketika Culapantaka mengetahui hal itu, dia merasa sangat kecewa. Adiknya Culapantaka ini merasa sangat kecewa setelah mengetahui namanya tidak masuk dalam daftar undangan makan siang. Dan Culapantaka ini memutuskan untuk kembali sebagai seorang perumah tangga. Culapantaka karena merasa kecewa, ia ingin kembali menjadi umat perumah tangga. Ya. Nah, mengetahui keinginan tersebut, Sang Buddha membawanya dan menyuruhnya duduk di depan Ganda Kuti. Ganda Kuti itu artinya kuti yang harum, kuti yang wangi. Ya. Kemudian beliau memberikan selembar kain bersih kepada Culapantaka dan menyuruhnya untuk duduk berhadap ke timur dan menggosok-gosok kain tersebut. Pada waktu bersamaan, dia harus mengulang kata Rajo Haranam. Buddha meminta ke Culapantaka untuk menggosok-gosok kain bersih tersebut. Di waktu yang bersamaan, Buddha meminta kepada Culapantaka untuk mengulang kata Rajo Haranam. Rajo Haranam. Ya, sambil menggosok kain tersebut, Buddha meminta kepada Culapantaka untuk mengulang kata-kata Rajo Haranam, Rajo Haranam, Rajo Haranam, yang berarti kotor. Rajo Haranam itu artinya kotor. Sang Buddha kemudian pergi ke tempat kediaman Jiwaka, menemani para biku untuk menerima undangan dana makan. Culapantaka mulai menggosok selembar kain tersebut sambil mengucapkan Rajo Haranam, Rajo Haranam, Rajo Haranam, Rajo Haranam, Rajo Haranam, Rajo Haranam. Terus dia mengulang kata-kata Rajo Haranam, kotor, kotor, kain kotor, kain kotor, kain kotor. Ya. Terus kata-kata tersebut diulang sampai meluncur atau mengeluarkan kata-kata tersebut, dia langsung keluarkan melalui ucapannya, melalui mulutnya. Kata-kata tersebut diulang terus berulang kali. Karena terus digosok, kain bersih tadi, karena terus digosok, kain tersebut menjadi kotor. Nah, melihat perubahan yang terjadi pada kain tersebut, Culapantaka ini tercengang atau tercenung. Ya, seperti kaget gitulah. Ia segera menyadari ketidakkekalan segala sesuatu yang berkondisi. Di saat dia tercengang tersebut, Culapantaka ini menyadari tentang ketidakkekalan dari segala sesuatu, bahwa tidak ada yang kekal dari segala kondisi, ketidakkekalan dari semua yang berkondisi. Nah, dari rumah Jiwaka, Sang Buddha dengan kekuatan supranaturalnya atau dengan kekuatan gaibnya mengetahui kemajuan dari Culapantaka. Beliau dengan kekuatan gaibnya atau kekuatan supranaturalnya menemui Culapantaka, sehingga seolah-olah beliau itu tampak duduk di depan Culapantaka. Seolah-olah duduk di depan Culapantaka dan berkata, Buddha berkata,
tidak hanya selembar kain yang dikotori oleh debu. Dalam diri seseorang ada juga hawa nafsu, debu keinginan jahat, dan debu ketidaktahuan atau moha. Seperti ketidaktahuan akan 4 kesenjotaan mulia, hanya dengan menghapuskan hal-hal tersebut, seseorang dapat mencapai tujuan dan mencapai arahat. Culapantaka mendengarkan pesan tersebut dan meneruskan untuk duduk bermeditasi. Dalam waktu singkat, mata batin dari Culapantaka ini terbuka dan mencapai tingkat kesucian arhat. Bersamaan dengan memiliki pandangan terang analitis, maka Culapantaka tidak lagi menjadi orang dungu. Di rumah jiwaka, para umat akan menuang air sebagai tanda telah melakukan perbuatan dana. Tetapi Sang Buddha menutup mangkuknya dengan tangan, ya. Ini kan mangkuk biasa kan ada itu kalau habis para umat mau melakukan, para biku mau melakukan parita manggala atau membaca parita manggala, biasanya para umat akan menuangkan air sebagai tanda selesainya melakukan dana atau kebajikan. Namun di saat para umat ingin melakukan hal tersebut, Buddha menutup mangkuknya atau menutup patanya dengan tangan beliau, ya. Dengan tangan, ya, Buddha menutup patanya dengan tangan dan berkata bahwa masih ada biku yang tertinggal. Sang Buddha menjawab bahwa masih ada 1 orang biku yang tertinggal dan memerintahkan untuk menjemput Culapantaka. Untuk menjemput Culapantaka, ya, di wihara. Untuk menjemput Culapantaka di wihara. Karena para Buddha dan muridnya ini di rumahnya jiwaka menerima dana makan. Nah, ketika membawa pesan dari rumah jiwaka, ya, tiba di wihara, dia menemukan tidak hanya 1 orang, tetapi ada 1000 orang biku yang serupa. Mereka semua diciptakan oleh Culapantaka yang sekarang telah memiliki kekuatan supranatural atau telah memiliki kekuatan gaib. Kalau di dalam Buddhism kita menyebutnya abinya, kekuatan batin. Nah, utusan tersebut yang diminta oleh Buddha untuk menjemput jiwaka di wihara untuk datang untuk menjemput Culapantaka di wihara untuk datang ke rumah jiwaka. Utusan ini merasa sangat kagum sekali dan ia pulang kembali dan melaporkan hal ini kepada jiwaka. Apa yang dilihatnya di wihara tersebut ia laporkan kepada jiwaka. Utusan itu kembali diutus ke wihara untuk kedua kalinya dan diperintahkan untuk mengantarkan bahwa Sang Buddha mengundang biku yang bernama Culapantaka. Tetapi ketika dia menyampaikan pesan tersebut, 1000 suara menjawab, "Saya adalah Culapantaka." Di mana utusan ini mendengar 1000 suara atau 1000 kata-kata, ya, ketika dia menyampaikan bahwa ia diundang oleh Buddha ke rumah jiwaka, di mana ia mendengar 1000 suara menjawab, "Saya Culapantaka." Dengan bingung, dia kembali lagi ke rumah jiwaka untuk kedua kalinya. Utusan ini kembali ke rumah jiwaka untuk kedua kalinya. Nah, untuk ketiga kalinya,
dia disuruh kembali ke wihara. Kali ini dia diperintahkan untuk menarik biku yang dilihatnya pertama kali mengatakan bahwa dia adalah Cula Pantaka. Ini kayak model di film-film ya. Satu orang bisa berubah menjadi banyak. Tapi itu faktanya ada memang demikian ya. Mereka yang memiliki kemampuan supranatural atau kemampuan batin abinya, mereka bisa melakukan hal tersebut sesuai keinginannya. Itulah hebatnya orang memiliki kemampuan gaib atau supranatural ya. Nah, dengan cepat ia memegang dan semua biku yang lainnya menghilang, dan Cula Pantaka menemani utusan tersebut ke rumah Jiwaka ya. Nah, setelah makan siang seperti yang diperintahkan oleh Sang Buddha, Cula Pantaka menyampaikan khotbah Dhamma, khotbah tentang keyakinan dan keberanian, menggaum bagaikan raungan seekor singa muda. Ketika masalah Cula Pantaka dibicarakan di antara para biku, berkata bahwa seseorang yang rajin dan tetap pada perjuangan akan mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 25 berikut ini. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, dari kisah tentang Cula Pantaka ini, poin penting, ya, makna penting, nilai moral penting yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita diajarkan untuk senantiasa selalu tekun dan rajin dalam hal apapun, terutama di dalam hal praktek Dhamma. Seperti yang dicontohkan oleh Buddha, walaupun Cula Pantaka memiliki daya ingat yang sangat lemah sekali, namun karena kerajinan, namun karena ketekunan dan semangat yang dilakukan oleh Cula Pantaka, orang yang memiliki daya ingat yang lemah sekalipun, orang yang dianggap dungu sekalipun, mampu mencapai tingkat kesucian arahat, tingkat kesucian paling tinggi di dalam agama Buddha. Jadi ini mengajarkan kepada kita jangan pernah meremehkan diri sendiri, jangan pernah merendahkan orang lain sekalipun orang itu dungu, sekalipun orang itu memiliki daya ingat yang sangat lemah. Tetapi ketika seseorang itu bertekad, penuh semangat, penuh keyakinan, rajin, disiplin, penuh pengendalian diri, dia terus melakukan praktek-praktek Dhamma yang baik, maka orang tersebut juga akan mampu memperoleh atau mencapai hasil yang maksimal. Begitu juga para sahabat Dhamma ataupun para upasaka-upasika dimanapun berada. Pekerjaan yang Anda lakukan, ya, usaha yang Anda lakukan, jika Anda lakukan dengan ketekunan, jika Anda lakukan dengan penuh semangat, maka apa yang Anda lakukan, apa yang Anda upayakan tetap akan memperoleh hasil. Jadi poin pentingnya, mari kita tetap semangat di dalam praktek Dhamma. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan, yang diambil dari cerita Dhamma pada kata-kata ini memberikan kita inspiratif di dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa meniru kerajinan, ketekunan, keulatan yang dipraktekkan oleh Cula Pantaka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Namo Buddhaya.